Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita terlebih dahulu dari bentuknya ada 4 ya. Bentuk yang pertama yaitu kuadrat atau persamaan kuadrat yang tidak memiliki nilai koefisien B. Jadi hanya memiliki koefisien dari x kuadrat dan konstanta, yaitu memiliki A dan C saja. Ini untuk bentuk yang pertama. Bentuk ini dapat kita faktorkan jika A dan C merupakan kuadrat sempurna. Untuk lebih memahaminya, kita mulai dari contoh. 4x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Mari kita buktikan bahwa ini merupakan persamaan kuadrat yang termasuk kuadrat sempurna. Ingat kembali bahwa 4 ini kita bisa pangkatkan ya. Jadi 4 ini merupakan 2 pangkat 2. Nah, jadi x pangkat 2, 2 juga pangkat 2. Kemudian 36 juga kita bisa pangkatkan 6 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan kuadrat sempurna. Maka ini akan berlaku, kita keluarkan pangkatnya, jadi 2x pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian. 2x plus 6 dikalikan dengan 2x negatif 6 sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih bisa dijadikan bentuk seperti ini? Apakah nanti akan sama dengan bentuk persamaan pertama? Pastinya sama ya. Mari kita buktikan. Kita tulis lagi 2x plus 6 dikali 2x negatif 6. Kita kalikan suku pertama dari kelompok pertama dengan seluruh suku pada kelompok kedua, yaitu 2x dikali 2x negatif 6. Kemudian suku kedua dari kelompok pertama dengan seluruh suku di kelompok kedua, yaitu 6 dikali 2x negatif 6. Kita kalikan satu persatu. 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian x kali x, ingat pangkatnya dijumlahkan jadi x pangkat 2. Kemudian 2 kali negatif 6 yaitu negatif 12. Kemudian variabelnya x. Kemudian kita kalikan kelompok yang kedua, yaitu positif 6 kali 2 yaitu positif 12, variabelnya x. Kemudian kalikan positif kali negatif, ingat negatif. 6 kali 6 36. Nah, di sini kita perhatikan ada dua bilangan yang sama, hanya saja beda tanda atau disebut inverse-nya. Maka ini bisa saling menghilangkan, ini akan habis. Jadi yang tersisa hanya 4x kuadrat negatif 36. Nah, ini merupakan alasan kenapa bisa menjadi bentuk faktor. Jadi untuk contoh ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Setelah kita mengetahui alasannya, mari kita lanjutkan kembali untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita tulis 2x plus 6 sama dengan 0. Ini untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Kemudian yang keduanya 2x negatif 6 sama dengan 0. Jadi memiliki dua himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama yaitu 2x plus 6 sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan 6 ke sebelah kanan sama dengan positif, pindah ruas jadi negatif. Kemudian kita bagi negatif 6 dengan 2. X sama dengan negatif 6 bagi 2 yaitu hasilnya negatif 3. Jadi untuk himpunan penyelesaian yang pertama yaitu negatif 3. Dan untuk himpunan penyelesaian yang kedua, kita tulis 2x negatif 6 sama dengan 0.
kita pindah ruaskan negatif ya ke sebelah kanan sama dengan jadi positif 6. Jadi 2x sama dengan positif 6. Kemudian kita bagi 6 dengan 2 sehingga x sama dengan positif 3. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa himpunan penyelesaian untuk persamaan 4x kuadrat negatif 36 sama dengan 0 merupakan bisa x1 sama dengan negatif 3, x2 bisa dengan positif 3. Baik, kita lanjutkan dengan bentuk persamaan kuadrat yang kedua. Ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang tidak memiliki konstanta, hanya koefisien A dan koefisien B. Kita cari faktor persekutuan terkecil antara kedua suku, yaitu x pangkat 1, kita keluarkan. Sehingga suku yang pertama setelah dikeluarkan x pangkat 1, maka sisa ax pangkat 1. Karena x kali x yaitu merupakan x pangkat 2. Kemudian untuk suku yang kedua setelah dikeluarkan x tersisa b, karena x kali b jadi bx. Supaya lebih paham, mari kita lakukan dengan contoh berikut. 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Kita tentukan faktor persekutuannya yaitu x pangkat 1, sehingga suku pertama hanya tersisa 2x pangkat 1. Kemudian untuk suku yang kedua hanya tersisa 5. Maka dengan demikian x pangkat 1 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Kita cari x yang kedua yaitu 2x sama dengan pindah ruas 5-nya jadi negatif 5. Kemudian x sama dengan negatif 5 dibagi 2. Ini merupakan untuk x yang kedua, yaitu negatif 5/2. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis berdasarkan nilai yang terkecil ke yang terbesar, yaitu negatif 5/2 untuk x1 dan 0 untuk x2. Nah, ini merupakan penjelasan untuk bentuk yang kedua dari persamaan kuadrat. Mari kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. X kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Hanya saja untuk bentuk yang ketiga, koefisien dari x kuadratnya itu sama dengan 1. Untuk yang bentuk ketiga, kita harus bisa mencari faktor perkalian kedua bilangan yang menghasilkan C, dan ketika dijumlahkan akan menghasilkan nilai bilangan B. Setelah kita dapatkan kedua bilangan tersebut, kita tulis kembali, jadi persamaan kuadratnya menjadi bentuk yang baru, yaitu x kuadrat plus kurung buka P tambah Q kurung tutup X plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk baru yang setelah mengalami perubahan koefisien B, yaitu menggunakan kedua faktor perkalian dari C. Kita mulai dengan contoh supaya lebih paham. X kuadrat negatif 8x plus 15 sama dengan 0. Maka kita cari faktor perkalian dari 15. Kemudian ketika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 8. Kita coba 3 kali 5. Karena nanti ketika kita jumlahkan negatif 3 ditambah negatif 5, ini akan menghasilkan negatif 8. Maka kita bisa susun persamaan barunya, yaitu x kuadrat negatif 3x negatif
5x plus 15 sama dengan 0. Kita cek dulu benar atau tidak bahwa negatif 3x dikurangi 5x sama dengan negatif 8x. Kalau benar berarti ini sudah sesuai. Kita tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengelompokkan 4 suku menjadi 2 kelompok bilangan, yaitu x kuadrat dikurangi 3x kurung tutup, kemudian kita hubungkan dengan tanda negatif, kemudian kurung buka, ini 5x. Supaya jadi positif 15, maka yang di dalam kurung yaitu negatif kali negatif itu kan positif, jadi di sini harus negatif. Jadi negatif 15 kurung tutup sama dengan 0. Kita keluarkan faktor persekutuan terkecilnya, yaitu antara kedua kelompok bilangan. Untuk yang pertama yaitu kita keluarkan x pangkat 1, sehingga suku pertamanya sisa x pangkat 1 dikurangi, ini sudah keluar x nya, yang tersisa hanya 3 kurung tutup. Kita coba x kali x yaitu x pangkat 2, kemudian x kali 3 jadi 3x, benar ya. Kita lanjutkan, ini kita keluarkan. Kemudian untuk faktor persekutuan yang kedua yaitu 5 ya, kita keluarkan. Ini suku pertamanya tersisa x, kemudian suku keduanya 15 dibagi 5 yaitu 3 kurung tutup. Kita cek dulu, 5 kali x 5x ya, 5 kali 3 kan 15. Nah ini yang di dalam kurung harus sama ya, kedua bilangan yang di dalam kurung itu harus sama. Berarti kalau sama itu tidak ada kesalahan. Nah, kita tinggal mengambil bilangan yang di luar kurung. Kita perhatikan bilangan yang di luar kurung yaitu x pangkat 1, kemudian negatif 5. Nah ini kita kelompokkan, kita tulis ya, jadi kurung buka x pangkat 1 dikurangi 5 kurung tutup. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu yang sama, kita ambil x negatif 3, kita tulis 1 saja ya, tidak usah dua-duanya, sama dengan 0. Dengan demikian maka bisa kita tentukan himpunan penyelesaiannya yaitu x min 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan, x sama dengan positif 5 atau x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang terkecil yaitu 3 dan 5. Kita lanjutkan ke bentuk persamaan kuadrat yang keempat, yang terakhir ya. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dan di sini nilai a-nya tidak boleh 1. Dan untuk bentuk yang keempat, kita kalikan a kali c. Kemudian kita tentukan faktor dari perkalian a kali c, yang dimana bilangan tersebut ya, kedua bilangan tersebut ketika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan b. Jadi a kali c sama dengan, kita cari faktor perkalian yang baru yaitu misalkan p kali q. Nah, p kali q ini ketika p ditambah q itu akan menghasilkan bilangan yaitu b. Seperti itu. Supaya paham, mari kita aplikasikan pada contoh soal. 2x kuadrat ditambah 7x
negatif 15 sama dengan 0. Sesuai dengan aturan tadi, kita kalikan A kali C. A-nya di sini 2. Kemudian C-nya 15, kita kalikan. 2 kali 15 itu sama dengan 30. Kita cari faktor perkalian dari 30 ketika dijumlahkan akan menghasilkan 7. Kita ingat dulu bahwa A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 7, dan C-nya itu negatif 15. Kita tulis B-nya itu 7. Kemudian kita cari faktor perkalian dari 30 yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 7. Kita mulai dari yang terendah, yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, kemudian 5 kali 6. Atau kita tulis 6 kali 5. Nah, dari faktor-faktor ini, mana yang sekiranya cocok ketika dijumlahkan akan menghasilkan 7, yaitu 3 dan 10. Coba kalau kita misalkan 3-nya negatif, kemudian 10-nya positif, itu akan menghasilkan 7. Jadi 7 atau B kita bisa gunakan negatif 3 dan 10. Namun posisi penempatannya kita cari yang bisa dibagi yang sama, atau faktor pembaginya bisa sama, yaitu 2x kuadrat. Ini kita gandengkan dengan negatif 10 karena bisa difaktorkan dengan 2. Kemudian negatif 3x dikurangi 15 karena ini faktornya 3 ya, sama, bisa sama-sama bisa dibagi 3 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan sama ini ya. Cara selanjutnya dengan cara pada bentuk yang ketiga, kita kelompokkan 2x kuadrat ditambah 10x kurung tutup ya. Kemudian tanda penghubungnya yaitu negatif 3x ini ya, negatif. Kita keluarkan negatif sehingga yang di dalam kurung 3x itu positif, supaya nanti positif kali negatif kan negatif ya. Kemudian untuk negatif 15 supaya jadi negatif, ini berarti positif 15 karena negatif kali positif itu hasilnya negatif sama dengan 0. Kemudian karena tidak muat ke bawah, kita tulis lagi 2x kuadrat plus 10x dikurangi 3x plus 15 sama dengan 0. Kita lakukan sifat distributif, yaitu dengan mengeluarkan faktor persekutuannya. Untuk kelompok yang pertama yaitu yang samanya itu 2x kuadrat dikeluarkan 2x, tersisa x pangkat 1. Kemudian untuk suku yang kedua 10x dibagi 2x, jadi 10 bagi 2 5. Kemudian dan untuk suku yang kedua kita keluarkan faktor persekutuannya itu 3 kurung buka. Ini suku pertamanya tersisa x, kemudian positif 15 dibagi 3 yaitu 5 kurung tutup. Setelah itu kita cek yang di dalam kurung apakah sama. Kalau sama berarti tidak ada kesalahan. Kita lanjutkan dengan mengelompokkan bilangan yang di luar kurung. Kita tulis lagi kurung buka 2x negatif 3 kurung tutup. Kemudian yang sama kita tulis 1
satu saja ya, tidak usah dua-duanya atau jangan dua-duanya. Kurung buka X plus 5 sama dengan 0. Jadi kita memiliki dua persamaan. Yang pertama 2x negatif 3 sama dengan 0, atau x plus 5 sama dengan 0. Kita selesaikan bersamaannya. 2x ini negatif 3 pindah ruas jadi 3. Kemudian x sama dengan 3 dibagi 2. Kemudian untuk persamaan keduanya, x sama dengan positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya yaitu kita tulis dari yang terendah yaitu negatif 5 dan 3/2. Demikian penjelasan ya, cukup panjang ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang terkait dengan persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.